Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizzy Faiz Bangkit Pratama. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah, yaitu materinya VOC sampai ke politik etis. Yang pertama ada VOC. Masa kekuasaan VOC di Indonesia atau VOC dikenal sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan pemerintah Belanda. Juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Prince Maurice, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari dan memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan militer sendiri atau angkatan perang sendiri. Yang ketiga, hak memerintah negara yang diduduki. Keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret tahun 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Selanjutnya ada materi tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Perancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Perancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Perancis. Perancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Perancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Dendles pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas Dendles: mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Yang pertama ada kebijakan pertahanan: memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion Mangkunegara. Yang ketiga, membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Yang kedua, kebijakan politik dan pemerintahan. Yang pertama, mengangkat bupati sebagai pegawai. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Yang ketiga, kebijakan peradilan. 3. Peradilan. Orang Eropa, Timur Asing, pribumi membuat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi. Yang pertama, melakukan pajak. Yang kedua, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Yang ketiga, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian. Yang keempat, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk dirinya sendiri. Lalu dipecat, Jensen dipilih. Pada tahun 1806, Jensen terusir karena wilayah dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jensen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada
18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan pemerintahan Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintah Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811, Raffles ditunjuk, yaitu prinsip Raffles. Yang pertama, segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus. Yang kedua, pemungutan pajak dihapus. Yang ketiga, tanah milik pemerintahan. Yang kedua, kebijakan politik dan pemerintah. Yang pertama, membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Yang ketiga, kebijakan sosial ekonomi. Yang pertama, menghapus penyerahan wajib. Yang kedua, menghapus kerja rodi. Yang ketiga, menjual tanah ke swasta. Yang keempat, melakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan, petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Yang kedua, harga sewa sesuai kondisi tanah. Yang ketiga, menggunakan uang tunai. Ada aja banyak kendala pada masa Raffles. Yang pertama, kurangnya pengawasan. Yang kedua, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada tanggal 1815, Raffles diganti John Fedal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan kepada Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasar dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuan: petani harus menyediakan 1,5 tanah miliknya. Yang kedua, tanah yang digunakan bebas pajak. 3, hasil panen diserahkan kepada pemerintah. Yang keempat, pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewangan terhadap luas tanah. Luas tanah yaitu 1,5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1860 terbitlah 2 buku, yaitu Sticker Contracten dibuat oleh Franzen. Yang kedua ada buku Max Havelaar dibuat oleh Dois Dekker. Sejak itu sistem tanam paksa mulai dihapus, diganti dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka ada: yang pertama, sistem tanam paksa dihapus. Yang kedua, ekonomi diserahkan kepada swasta. Yang ketiga, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka. Yang pertama ada perkebunan tebu. Yang kedua, perkebunan tembakau. Dampaknya, memberikan keuntungan kepada swasta. Yang kedua, hasil mengalir kepada Belanda. Dan yang terakhir, ada materi politik etis. Program politik etis. Yang pertama ada edukasi sebagai pendidikan. Yang kedua ada imigrasi sebagai saluran irigasi. Yang ketiga ada emigrasi sebagai perantaran penduduk. Penyimpangan politik etis. Edukasi untuk tenaga kerja. Irigasi untuk mengairi perkebunan.
imigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya yaitu pembangunan sarana aktivitas pertanian, dan yang kedua pembangunan sarana transportasi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.